رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه wasallam, man adapun orang ro'a adalah melihat siapa man minkum di antara kamu semuanya mungkaron akan kemungkaran, fal yuwayyirhu maka hendaknya merubah siapa man kepada mungkar biadihi dengan tangannya atau dengan kekuasaannya. Fa illam yastati maka jika tidak mampu siapa man merubah dengan tangan, enggak mampu, fa bi lisanihi maka dengan lisannya man, menyampaikan, mendakwahkan, itu lisan, melarang dengan lisan. Fa illam yastati maka jika tidak mampu siapa man menyampaikan dengan lisan, melarang dengan lisan, enggak mampu, fa bi qalbihi maka dengan hatinya man. Dengan tangan, dengan kekuasaan enggak mampu, enggak punya kemampuan. Dengan lisan, ulama ini biasanya bukan ulama, untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar enggak bisa juga, maka dengan hati. Artinya benci di hati itu ketika melihat kemungkaran. Kalau yang tingkatan pertama yang tinggi itu dengan tangan, ngambil langsung, turun langsung, atau dengan kekuasaannya, punya kekuasaan dia melarang di situ. Atau kedudukan jadi ulama, orang alim, menyampaikan dengan lisan. Tidak punya kemampuan juga, kapasitas juga, maka dengan hati. Ini orang awam ini. Orang dengan hati, benci hatinya dengan kemungkaran itu. Wadzalika dan adapun itu fabi qalbihi dengan hatinya itu, melarang dengan hatinya, at'aful iman adalah paling lemahnya iman. Tapi imannya ini lemah, rendah. Kalau yang paling kuat itu adalah merubah dengan tangan. Kemudian yang kedua dengan lisan, menyampaikan jangan gitu. Kalau dengan tangan langsung diambil apa? Kalau ada yang bisa diambil, merubahnya dengan tangan. Kalau enggak bisa juga maka dengan hati. Benci di hati, rasa benci di hati. Ini tingkatan ketika kita orang melihat kemungkaran. Mungkar itu sesuatu yang dilarang, sesuatu yang melanggar aturan Allah Rasulullah, itu mungkar. Wa qala alaihi salatu wassalam, ayyuhan nasu wahai manusia, muru perintahkan olehmu, wahai manusia perintahkan olehmu, suruhlah olehmu bil ma'ruf dengan kebaikan. Ya, Rasulullah menyuruh untuk amar ma'ruf, menyuruh kebaikan. Wanhau dan laranglah, dan melaranglah, dan laranglah olehmu anil mungkari dari kemungkaran. Qabla an tad'u sebelum kamu berdoa, fala yustajabu maka tidak diterima apa doa lakum bagi kamu. Sebelum kamu berdoa, karena kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, berdoa maka tidak diterima doanya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar dulu. Wa qabla an tastaghfiru dan sebelum kau minta ampun, fala yufar lakum maka tidak diampuni lakum bagi kamu semuanya. Jadi disuruh perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau enggak ada amar ma'ruf nahi mungkarnya, kemudian berdoa enggak akan diterima doanya. Kemudian minta istighfar tidak akan diterima istighfarnya oleh Allah.
Jadi karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkarnya. Annal amro bil ma'ruf, sesungguhnya menyuruh kebaikan, wan nahyi 'anil munkari, dan melarang dari kemungkaran, la yadfa'u, adalah tidak menolak apa amar ma'ruf nahi mungkar, rizqon, akan rizki. Jadi kan rata-rata orang takut kalau menyuruh kebaikan melarang kejahatan, takut rizkinya seret, tidak ada yang peduli. Karena umpamanya tegas orangnya, tidak, tetap yang memberi rizki itu Allah, bukan karena nyuruh kebaikan melarang kemungkaran. Wala yuqarribu, dan tidak mendekatkan apa amal ma'ruf nahi mungkar, ajalan, akan ajal. Artinya tidak pendek ajalnya. Artinya kalau menyuruh kebaikan melarang kemungkaran nanti mati ya, cepat mati, tidak ada pengaruh itu. Tetap semuanya rizki dan ajal Allah. Wa innal labar, dan sesungguhnya tokoh minal Yahudi, dari orang Yahudi. Siapa ya? Ahbar, pemimpinnya orang Yahudi. Warrohbana, dan pendeta. Minan Nasoro, dari orang Kristen, Nasrani. Tokohnya orang Yahudi dan orang Kristen. Lamma taroku, setelah mereka meninggalkan al-amro bil ma'ruf, akan menyuruh kebaikan, wan nahyi 'anil munkari, dan melarang dari kemungkaran, la'anahumullahu, maka melaknat kepada mereka Allah, ala lisani anbiyaihim, atas lisan-lisan nabi-nabi mereka. Jadi ketika orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh agamanya dan orang Nasrani tidak lagi memerintahkan kebaikan dan menjauhi larangan, maka Allah melaknat mereka. Orang Yahudi dan Nasrani dilaknat oleh Allah. Summa'ammu bil bala'i, kemudian rata apa mereka itu bil bala', merajalela langsung. Bil bala'i, dengan bala, atau ummu, diratakan mereka itu bil bala', dengan bala'. Artinya ketika di suatu wilayah itu tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, kemungkaran terang-terangan, enggak ada yang negur, enggak ada yang melarang, maka bala akan turun secara merata di daerah itu. Kena semuanya, orang yang enggak berdosa, orang yang solehnya, kiainya, dapat semuanya bala. Padahal orang-orang tersebut tidak mengerjakan dosa, karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, sedangkan kemaksiatan terang-terangan, lah itu yang menyebabkan bala turun dengan merata di daerah itu. Orang solehnya, ulamanya, orang-orang tuanya, anak-anak kecilnya kena semuanya penyakit bala itu. Padahal mereka enggak berdosa. Apa sebabnya? Karena tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi penting ini harus ada itu yang menyuruh. Jadi kiai harus juga menyampaikan, tokoh masyarakat harus menyampaikan bahwa sabu-sabu itu haram, persinahan itu haram, harus ada yang menyampaikan begitu. Kemudian yang punya kekuasaan, kepala desa, kepala RT-nya, ketua RW-nya harus bersuara juga. Harus, kan punya kekuasaan itu. Kalau minta izin bikin warung jablay, enggak boleh. Nah, itu yang ya, itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar, itu enggak boleh. Minta izin tuh, kekuasaan itu tangan itu. Kemudian kiainya menyampaikan di situ, enggak boleh di kampung itu
jablay nggak boleh. Kemudian orang awamnya benci, sepi warung itu, nggak akan terbangun tempat-tempat maksiat itu kalau semuanya sama-sama menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Contohnya, kepala desa nggak beri izin, ada warung di situ dirikan, nggak boleh kata kepala desa, nggak akan terjadi tempat itu. Kemudian tokohnya di kampung itu menyatakan nggak boleh, haram hukumnya. Warung-warung tengah malam, remeng-remeng itu buka-bukaannya, nggak boleh kata ulamanya. Kemudian orang kampungnya benci datang ke situ minum kopi secangkir 50.000, mahal sekali. Nggak ada yang datang, sepi, nggak dapat tempatnya dan nggak dapat izin, nggak akan terjadi tempat itu. Kenapa kok terjadi itu? Karena ada yang tidak amar ma'ruf nahi munkar menurut kapasitas masing-masing. Kalau kepala desa RT harus itu. Kalau kamu nanti ditakdir oleh Allah jadi kepala kampung, Pak RT, santri, nggak akan ada tempat di situ, tempat yang maksiat. Karena minta izin nggak boleh. RT-nya santri, kepala desanya santri. Ada juga santri di situ di sekolah itu. Jadi kiai juga santrinya menyampaikan pengajian ada bahwa haram ini. Kemudian orang kampungnya enggan ke situ, siapa mau beli? Walaupun ada karaoke, tahu karaoke kamu? Karaoke di kampung. Izin ke RT, boleh ke izin Pak kampung Pak RT bikin karaoke, enggak boleh. Enggak jadi sudah. Kalau izin enggak boleh kan enggak jadi. Tokonya juga menyampaikan jangan kalau pernikahan sholawatan saja, pengajian aja, nggak usah karaoke. Kemudian ada juga karaoke tapi nggak ada yang nonton, sembunyi, kampung semuanya sunyi, sendirian bisa. Nah itu kalau 3 komponen ini lengkap, insya Allah nggak akan terjadi tempat-tempat kemaksiatan.